Karena salah satu kegagalan yang paling mengerikan bagi manusia adalah ketika dia merasa gagal sebagai orang tua. Mungkin orang tua akan merasa gagal sebagai suami. Perempuan merasa gagal sebagai istri, sebagai couple, sebagai pasangan. Tapi yang paling mengerikan adalah gagal sebagai orang tua. Orang tua tuh punya harapan setinggi langit sama anaknya pasti. Tapi ketika semuanya tampak sia-sia, anaknya makin menjauh, anaknya membenci dirinya. Apalagi itu kayak disayat-sayat, Romo. Orang tua. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku, bagaimana kabar Anda hari ini? Ibu, bapak, om, tante, eyang, oma, opa, rekan-rekan muda yang terkasih. Semoga hidup kita semuanya diberkati. Doa saya untuk Anda hari ini adalah, mohon maaf bukannya saya pilih kasih, tapi izinkan saya untuk mendoakan secara khusus setiap orang tua. Yang saya tahu saat ini banyak orang tua sedang berjuang. Keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Saya berdoa bukan saja menjadikan mereka, Tuhan dengan pertolongannya, menjadikan mereka orang tua yang baik. Sebab yang baik belum tentu benar, bukan? Tapi saya juga tidak berdoa buat orang tua supaya jadi orang tua yang benar, tapi juga orang tua yang beriman. Setiap anak ingatlah perintah Tuhan, hormatilah orang tuamu, jangan menyakiti hatinya. Setiap orang tua juga ingatlah firman Tuhan, didiklah anak-anakmu dalam Tuhan. Tuhan berkatilah setiap orang tua, mampukanlah mereka. Beri mereka kekuatan, beri mereka harapan, beri mereka rezeki dan kesehatan. Semoga apa yang mereka perjuangkan untuk anak-anaknya tidak akan pernah sia-sia. Kabulkanlah ya Tuhan doa-doa setiap orang tua untuk kebaikan anak-anaknya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku, setiap orang tua saya yakin selalu berdoa buat anak-anaknya. Apakah saya salah? Enggak salah, Romo. Itu betul banget. Isi doa orang tua adalah anak, 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 anak terus. Sampai anaknya menikah juga tetap terus didoakan. Tidak pernah berhentilah tugas sebagai orang tua. Saudara-saudara, tolong tulis di kolom komen, apa sih kriteria orang tua yang baik? Apakah ada bedanya dengan orang tua yang benar? Tadi Romo Yosef bilang jangan cuma benar saja, tapi menjadi orang tua yang beriman. Coba tulis ya, menjadi orang tua yang baik itu ciri-cirinya apa? Syaratnya apa? Gampang Romo, kalau cuma baik aja sih. Semua keperluan anak harus dituruti. Semua kemauan anak harus didengar. Semua omongan anak harus diperhatikan. Apakah seperti itu orang tua yang baik? Gampang sih kalau jadi orang tua yang baik, asal punya duit katanya, asal punya waktu katanya, asal punya perhatian katanya. Tapi saudara-saudaraku, menjadi orang tua yang baik ternyata bukan tujuan dari setiap orang tua. Karena kalau ujungnya adalah anak mau apa dikasih, anak minta apa diturutin, anak ngerengek apa langsung dipenuhi semua kebutuhannya. Tidak mendidik kadang-kadang. Karena anak bisa maunya macam-macam. Apa yang baik buat anak belum tentu baik buat orang tua. Inilah yang seringkali mendatangkan konflik. Anaknya rengek-rengek, anaknya tantrum. Ya gimana bisa? Orang tua gajinya lagi tipis-tipisnya, anaknya minta dibeliin labubu. Pokoknya kalau besok aku nggak dibeliin labubu, aku nggak mau sekolah. Pokoknya kalau besok nggak dibeliin labubu, aku nggak mau makan. Wah, orang tuanya akhirnya sampai utang sana, utang sini. Akhirnya yang kecekek siapa? Orang tua juga. Akhirnya yang berdampak siapa? Anaknya juga kena. Tapi kan ini susah mentransfer informasi apa yang baik itu di mata anak belum tentu baik karena keterbatasan pengetahuan mereka. Maka langkah selanjutnya adalah menjadi orang tua yang benar. Ada patokan-patokannya soal benar dan salah. Orang tua sadar mana yang boleh, mana yang tidak boleh.
mana yang menjadi kewajiban orang tua yang harus dipenuhi, mana yang hanya keinginan belaka. Maka di sini pun saudara-saudara, menjadi orang tua yang benar itu kadang-kadang juga rumit. Karena apa yang benar untuk orang tua belum tentu benar buat anak. Demikian juga sebaliknya, benar menurut siapa? Kalau orang tuanya merasa paling benar misalnya, anakku harus masuk fakultas kedokteran, itu yang paling menjanjikan untuk kedepannya. Anakku nggak boleh wirausaha, anakku nggak boleh dagang, itu nggak gengsi, itu nggak bisa dibanggakan. Anaknya nggak bisa sekolah bagaimana? Anaknya nggak mau sekolah bagaimana? Belum soal jodoh, belum soal pergaulan, belum soal dan macam-macamnya. Saudara-saudara yang terkasih, kalau menjadi orang tua yang benar, kebenarannya menurut siapa? Nah, itu dia yang sering kali juga bikin konflik. Nah, maka dari itu melangkahlah setiap orang tua menjadi orang tua yang beriman. Beriman itu bukan soal bagaimana setiap minggu ke gereja, bagaimana dia nenteng-nenteng Alkitab atau puji syukur, bagaimana dia doa rosario, bagaimana dia pakai kalung salib. Bukan sekedar tempelan, bukan sekedar aksesoris, bukan sekedar kebiasaan. Tetapi orang beriman adalah orang yang mampu mewujudkan apa yang dia imani dalam kehidupan hariannya. Artinya, oke, ke gereja, dengar firman, berdoa, ekaristi, misa harian bahkan. Tetapi apakah di mata anak, apa yang diimani oleh orang tua itu sungguh-sungguh hadir di dalam hidup harian, di rumahnya. Dalam setiap kata-kata, tindakannya, sikapnya, didikannya, teladan hidupnya. Bagaimana? Apakah iman itu sungguh-sungguh menjadi amin dalam kehidupan harian? Jangan di gereja rohani, di rumah rohana. Nah, itu buat anak zaman sekarang itu nggak bakal didengerin. Karena yang mereka mau adalah apa yang kelihatan secara nyata dalam hidup harian. Yang nggak pakai kepalsuan, nggak pakai eto-eto, nggak pakai unggah-ungguh. Apa yang kelihatan langsung. Bapak itu kalau di sama tetangga bisa ramah misalnya. Suka ngenjing, sugeng sonten, mau kemana, tanya kabar. Tapi sama anaknya nggak pernah, sama pasangannya nggak pernah. Yang seperti itu nggak bakal didengar sama anak. Bapak bisa di gereja, ibu juga bisa di gereja ngomong saling mengasihi, saling mengampuni. Tapi ketika aku salah, aku dihukum, nggak ada ampunan-ampunannya. Misalnya seperti itu. Nah, saudara-saudaraku, kalau menjadi orang tua beriman yang menjadi pegangan bersama-sama, yang dipegang anak, yang dipegang orang tua, yang dipegang istri, yang dipegang suami, itu sama, yaitu firman Tuhan. Itulah doa saya untuk Anda hari ini. Karena dalam bacaan pertama dibacakan surat Paulus kepada jemaat di Efesus bab 6 ayat 1-9. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena memang haruslah demikian. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua bisa jadi, nggak semua dari kita pernah jadi orang tua, punya kesempatan jadi orang tua. Contohnya saya nggak punya anak, saya nggak bisa jadi orang tua. Tapi kita semua pernah jadi anak, bukan? Iya, Romo. Nah, perintah kepada anak-anak ini adalah taatilah orang tuamu dalam Tuhan. Ketaatan ini bukan ketaatan karena takut. Ketaatan ini bukan karena nanti dijanjiin dibeliin mainan. Tapi ketaatan lahir dari sebuah relasi cinta. Relasi diterima apa adanya. Relasi tidak dihakimi dengan semena-mena. Relasi orang dimengerti kekurangannya maupun kelebihannya. Ada sebuah relasi yang sangat dalam, yaitu relasi cinta anak dan orang tua. Itulah yang menghasilkan anak bisa taat kepada orang tuanya. Memang saya sadar sesadar-sadarnya, semakin kesini, semakin kesono, semakin susah Romo anak-anak mau taat kepada orang tuanya. Mungkin lihatnya jangan satu sisi di anaknya saja. Lihat orang tuanya apakah sudah bisa berperan sebagai orang tua yang memang pantas ditaati. Tadi teladan hidupnya bagaimana?
Jadi jangan cuma nyalain anak atau di satu sisi nyalain orang tua saja. Tapi apakah relasi anak dan orang tua itu sungguh-sungguh tercipta ikatan yang kuat? Hormatilah ayah dan ibumu, sebab inilah perintah penting yang memuat suatu janji, supaya kalian berbahagia dan panjang umur di bumi. Buat setiap anak saudara-saudara, sadarlah orang tuamu itu susahnya minta ampun untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang benar, orang tua yang beriman. Boro-boro beriman Romo, bener juga belum. Boro-boro bener Romo, baik juga kagak. Nah itu dia. Jadi ketumpuk-tumpuk nih utangnya nih, berlapis-lapis ini. Maka hargailah perjuangan orang tuamu. Hargailah bagaimana dia mau merangkul, membuka percakapan denganmu. Itu susahnya minta ampun. Buat setiap orang tua yang dididik di era yang berbeda, dulu tuh kalau mata orang tua melotot aja langsung takut. Nah, orang tua kita mungkin dididik dengan cara seperti itu, yang sudah nggak mempan lagi untuk generasi sekarang. Maka tidak mudah buat setiap orang tua untuk ngomong sama anak, buka komunikasi, tanya kabar. Kadang-kadang jadi canggung. Anak dipeluk sama orang tua kok jadi canggung? Karena belum pernah. Karena orang tua kita tidak dididik dengan cara yang demikian. Tapi ketika orang tua kita berusaha, berjuang memberi perhatian, menunjukkan cintanya, bisa jadi mereka salah karena mereka terbatas. Anak-anak, lihatlah. Coba hargai, sekecil apapun, secanggung apapun, sekikuk apapun. Bukan ungkapannya yang tampak aneh bin ajaib di mata kalian, tapi motivasinya, maksudnya. Ada cinta, ada perhatian yang mereka mau tunjukkan. Nanyain kabar, WhatsAppin, nelfonin, beliin ini, beliin itu, atau ngelarang ini, ngelarang itu. Sebetulnya di balik itu ada cinta. Tapi sayangnya manusia, anak-anak muda cuma cenderung jatuh pada apa yang tampak di luarnya saja. Bagi setiap orang tua, peran untuk bisa dihormati, untuk bisa ditaati oleh anak-anak. Coba jangan sampai orang tua kehilangan respek di mata anak. Betul deh. Karena salah satu kegagalan yang paling mengerikan bagi manusia adalah ketika dia merasa gagal sebagai orang tua. Mungkin orang tua akan merasa gagal sebagai sebagai suami. Perempuan merasa gagal sebagai istri, sebagai couple, sebagai pasangan. Tapi yang paling mengerikan adalah gagal sebagai orang tua. Orang tua yang gak dihargai. Orang tua tuh punya harapan setinggi langit sama anaknya pasti. Tapi ketika semuanya tampak sia-sia, anaknya makin menjauh, anaknya membenci dirinya. Apalagi itu kayak disayat-sayat Romo. Orang tua seorang ibu apalagi akan ingat banget dulu waktu dikandung bagaimana. Begitu tahu dirinya hamil, dia sangat bersuka cita. Dia memberikan yang terbaik dari dalam kandungan sampai melahirkan jiwa raga. Ketika ngurus dari kecil sampai dewasa. Tapi ketika anak maki-maki orang tuanya, marah bahkan benci sama orang tuanya, entah satu dan lain hal, entah kesalahpahaman, itu sangatlah menyakitkan. Seringkali anak-anak gak ngerti apa yang dialami oleh orang tuanya. Orang tuanya sampai berpisah misalnya, atau salah satu orang tuanya meninggal misalnya, atau banyak hal yang membuat anak menjadi benci, menaruh kebencian pada orang tuanya. Entah pernah dibentak, pernah diomelin, atau pernah melihat orang tuanya bikin salah. Jadi bencinya itu susah sekali diampuni. Karena mereka menerima itu ketika mereka pikirannya, afeksinya belum matang. Maka ketancap betul-betul. Susah banget untuk dihilangkan. Maka jangan betul-betul sampai orang tua kehilangan respek dari anak-anaknya. Janji sama saya ya, betul-betul berjuanglah sehingga anak-anak itu betul-betul respek sama orang tuanya. Masih mau dengerin orang tuanya, masih nanyain kabar orang tuanya, masih mau pulang ke rumah, masih bertanya kabar, masih sayang selalu sama orang tuanya, meskipun anaknya sudah mandiri. Saudara-saudara, hormatilah ayah dan ibumu. Ada kalanya anak hanya melihat orang tuanya gak becus jadi orang tua, gak lihat juga
orang tuanya sedang berjuang jadi suami yang baik, jadi istri yang baik, jadi orang tua yang baik. Jadi double-double saudara-saudara. Bagaimana ketika orang bebannya itu, tanggungannya masih besar, nggak semua bisa diselesaikan, bisa dipenuhi. Karena banyak tanggungan saudara-saudara orang tua kita saat ini. Dengerin. Ya kalau orang tua cerita meskipun udah kayak kaset rusak ya, tapi dengerin lah, nggak usah dibantah, nggak usah disautin gitu, nggak usah di stop, nggak usah juga buru-buru gitu, dengerin aja. Dikatakan, dan kalian para bapak, ini dia, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu. Ini dia ternyata yang menjadi orang tua kehilangan respek, kehilangan tempat di hati anak, karena bapak-bapak ini karena kesalahan, karena tindakan, karena sikap membangkitkan amarah dalam hati anak-anaknya. Anak mau mukul bapaknya, anak nyumpahin bapaknya, anak gak mau ketemu bapaknya. Coba, jangan berjuanglah. Kalau itu belum terjadi, berjuanglah, jangan sampai kejadian. Tapi didiklah mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Betul-betul bapak juga nggak boleh egois. Bapak juga nggak boleh gara-gara dia kepala keluarga, dia nentuin, dia bisa cari duit, dia menentukan segala-galanya jadi penguasa. Bapak-bapak kita tuh seringkali nggak bisa ngomong, nggak pinter ngomong. Tapi dengan keterbatasan mereka, cobalah setiap anak juga berjuang. Saudara-saudaraku yang terkasih, memang akhir-akhir ini tantangannya menjadi berat. Tapi pesan Tuhan Yesus dalam Lukas bab 13 ayat 22 sampai 30. Di situ dikatakan, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Kalau cuma berusaha doang, sekali, dua kali, gak bisa. Maka Tuhan Yesus berpesan, berusahalah melalui pintu yang sempit itu. Jalan ke surga dengan jalan ke neraka itu beda saudara-saudara. Kita taunya kan surga indah, surga tuh luar biasa, nggak ada penyakit, nggak ada kesusahan, nggak ada air mata lagi. Sementara neraka itu kan panas, ada penderitaan, ada penghukuman. Tapi ternyata jalan ke surga seperti neraka, susah, penuh perjuangan, penuh keringat dan air mata, penuh dengan pengorbanan untuk bisa sampai ke surga. Tapi jalan menuju neraka itu kayak surga. Mabok-mabokan, obat-obatan, pesta-pesta, segala macam, itu udah kayak surga. Jadi hati-hati jangan kebalik-balik. Jalan menuju surga itu terjal saudara-saudara, sempit, susah, sulit, maka perlu konsistensi perjuangan. Kita latih diri kita, jangan mudah menyerah, upgrade kemampuan kita supaya bisa melewati jalan-jalan yang sulit itu. Udah sulit mendaki, terjal lagi. Jangan sampai kita terlena dalam kehidupan ini. Wah, ini enak nih, ini enak nih, ini enak nih. Tahu-taunya nyemplungnya ke neraka. Saudara-saudara, saya punya impian setiap keluarga berkumpul kembali di surga bersama-sama dalam rumah Bapa. Di surga nanti, setiap keluarga akan berjumpa kembali. Di surga nanti, semua ikatan kasih itu akan semakin nyata. Kita berkumpul kembali dengan orang-orang yang kita kasihi. Maka pesan saya kepada setiap anak, taati orang tuamu, hormati ayah ibumu ya mulai hari ini. Gak usah ngomongnya keras-keras, gak usah galak-galak, gak usah judes-judes. Ungkapin rasa sayangmu, bukan cuma I love you daddy, I love you honey, I love you mommy, setelah dikasih uang saku, setelah dibeliin PS5. Tapi nyatakan itu. Bagaimana orang tua juga punya perjuangannya, dihargai sekecil apapun. Setiap orang tua juga begitu. Anak juga nggak gampang sih. Mereka itu lebih ringkih, lebih lemah sebetulnya karena keterbatasan pengalaman, keterbatasan fisik, ketergantungan ekonomi dengan orang tuanya. Mereka juga bergulat. Belum lagi anak-anak yang dibully sama teman-temannya di sekolah, anak-anak yang diejek, anak-anak yang berjuang dengan pelajaran-pelajaran di sekolah, anak-anak yang ditekan sama gurunya, anak-anak yang dalam pergaulan itu seolah-olah pergaulan itu sangat menakutkan. Di sekolah yang teraman sekalipun, maka coba jadilah teman satu sama lain. Orang tua jadi teman buat anak, anak jadi teman buat orang tua. Karena inilah kasih yang sejati. Semoga Tuhan yang setia menjadikan keluarga kita pribadi-pribadi yang setia. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Doa saya buat setiap orang tua,
Tuhan, lihatlah setiap orang tua yang sedang berjuang. Lihatlah relasi-relasi yang sedang rusak, yang sedang terputus. Sambung kembali, sebab bagimu tidak ada yang mustahil, bagimu tidak ada yang tidak mungkin. Ya Bapa, Engkau Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu. Biarlah setiap orang tua mampu menghadirkan kasih Bapa di rumah mereka masing-masing. Biarlah setiap orang tua sadar kembali akan tanggung jawabnya. Biar mereka sadar dengan bagaimana kasih harus dihadirkan dalam keluarga mereka. Bagi orang tua yang merasa berat, seberat-beratnya mendidik anak-anak mereka, jangan biarkan pengorbanan mereka tampak sia-sia. Biarlah semuanya menjadi indah pada waktunya. Beri setiap orang tua rezeki, beri setiap orang tua kemampuan berbicara, kemampuan memahami, kemampuan untuk mengerti apa yang dipikirkan, dirasakan oleh anak-anak mereka. Beri juga setiap anak untuk bisa berbakti kepada orang tua mereka. Sembuhkan luka-luka di hati setiap anak. Sembuhkan mereka dari kepahitan-kepahitannya, supaya mereka menemukan kembali pengalaman dikasihi, pengalaman diterima. Berkati setiap anak ya Tuhan. Beri mereka kesempatan dan waktu untuk bisa membalas kasih orang tua mereka, meskipun tidak akan pernah terbalas sampai kapanpun. Tuhan, berkatilah anggota keluarga kami masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam, Tuhan berkati.